شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu paring sehat, waras, bagas, aman, lancar, dan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, terutama para generus, alhamdulillah kita kembali untuk bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama pada saat ini Allah paling umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan pengampunan. Mudah-mudahan Allah paling kepada kita umur panjang dan bisa menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah jazahumullahu khaira juga kepada para wasilah hidayah, perantara agama atas jasa-jasanya, perjuangannya, dan juga kepada saudara jamaah sekalian yang telah menyempatkan untuk bisa hadir di tempat ini, di saat ini, dalam rangka ikuti asrama secara online. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Kita buka langsung sampai surat At-Taubah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum
إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilatahu ana al-lail wan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna du'afa'u faqawi fi ridhaka dhafana wa khudh lana al-khaira bi nawasina waj'alil islama muntaridona. Allahumma inna du'afa'u faqawina wa inna dhillahu faizana wa inna fuqara'u farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan hasanan wasi'an halan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa anta basutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika wa anta ja'ala aisyana aisyan qaron wa rizqan taron wa amalan baron. Allahumma inna nas'aluka na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Allahumma inna nas'aluka na'ima yaumal ailah wal amna yaumal khauf. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, memerangilah kalian, alladzina, pada orang-orang, yalunakum, yang mendekati mereka pada kalian, kang nyandingi sopo ake ing sira kabeh, minal kufari, dari orang-orang kafir. Wal yajidu, dan hendaklah menjumpai mereka, orang-orang kafir, fikum, di dalam kalian, orang-orang iman, ghilzotan, pada kejam. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian,
yang berdampingan dengan kalian. Hendaklah mereka itu menjumpai bahwa kalian itu orang-orang yang kejam, sehingga menakutkan. Mereka orang kafir tidak berani dengan semena-mena menghadapi orang-orang yang beriman. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang takwa. Ketahuilah bahwa Allah itu menyertai orang-orang yang takwa. Maksudnya ketika kalian berjuang membela agama Allah, memerangi orang-orang kafir, Allah ada beserta kalian. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian semuanya. Sehingga ya bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ini di zaman Nabi. Nah, kita sekarang ada di Indonesia, negara yang kondusif, tidak ada peperangan. Maka perjuangan kita sekarang adalah supaya selalu berbudi yang luhur. Kita betul-betul mempraktekkan isi Al-Quran Al-Hadis. Kita mencontoh apa yang Nabi lakukan sebagai panutan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad menetapi budi pekerti yang luhur. Dengan tetangga harus baik, berbudi yang luhur. Kita membantu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan harapan agar mereka itu, ya Allah buka hatinya, bisa memahami kebenaran Quran hadis jamaah, dan pada akhirnya mereka bisa masuk jamaah. Bersama-sama netepi ibadah dengan benar, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang seperti itu, kita ada di Indonesia. Kita nggak boleh putus asa. Masih panjang perjuangan kita. Harapannya kita sekarang nanti bisa diteruskan oleh generasi kita semuanya. Maka kita harus baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bukan takiyah. Kita betul-betul itu adalah mencontoh apa yang Nabi lakukan. Nabi pesan kepada para sahabat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali menyakiti pada tetangga. Dan bahkan hal yang kelihatan remeh, ketika kalian masak, walaupun sedikit masakannya, kasih tetangga itu. Sehingga mereka meyakini begitu orang-orang yang baik. Itu perjuangan kita sekarang. Dan kita yakin bahwa Allah itu selalu menyertai orang-orang yang takwa. Dalam arti Allah akan selalu menolong, membantu, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu adalah orang-orang yang betul-betul bisa mempraktekkan apa yang Allah Rasul tentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mengerjakan perintah, menjauhi semua larangannya. Itu yang dimaksud orang yang takwa. Wa idza ma unzilat, dan ketika diturunkan apa suratun, surat Al-Quran maksudnya. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man, ada orang, yaqulu, berkata siapa orang, ayyukum, mana kalian, zadathu, menambah pada ayyukum, opo hadhihi, ini ayat, apa nih, imanan, keimanannya. Di sini Allah itu menjelaskan tentang
orang-orang yang munafik dan orang-orang yang beriman. Ketika surat Al-Quran diturunkan, di antara mereka, itu orang-orang munafik mengatakan, siapa di antara kalian dengan ayat ini tambah imannya? Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman mereka, fazadathum, maka menambah apa ayat, hum pada mereka, ladzina amanu, apane imanan keimanannya. Wahum, dan mereka orang-orang iman, yastabsyiruna, bergembira mereka, bersenang-senang mereka. Jadi bagi orang iman, ketika surat Al-Quran diturunkan, bisa menambah keimanannya. Dan mereka merasa bangga, merasa senang dengan turunnya ayat tersebut. Karena itu merupakan keilmuan untuk bisa difahami, diyakini, lalu diamalkan. Orang iman sangat mengharapkan itu sebagai bekal bagi orang-orang iman. Dengan banyak beramal itu nanti dapat tingkatan derajat yang tinggi di surga. Itu diawali dengan ngaji dulu dengan ayat Al-Quran itu. Dikaji, dipahami, lalu bisa mengamalkan isinya. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi pondasi orang iman itu ya ngaji itu. Dengan mengaji itu nanti semuanya bisa berjalan. Semuanya bisa hidup. Semakin banyak orang itu mengaji, semakin banyak ayat dipelajari, imannya tambah meningkat. Kalau bandingannya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dengan dibacakan ayat, dengan mengaji itu, imannya tambah meningkat. Memang ini adalah ya peparing Allah ya. Orang bisa menerima, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Tidak hanya sekedar mengaji saja, tapi bertekad untuk bisa mempraktekkan apa yang telah dikaji. Orang kalau paham apa yang telah dikaji, mereka itu nanti dalam menghadapi apa saja itu dengan senang hati. Yang dominan itu nanti kefahamannya. Walaupun berat, tapi hatinya tetap merasa senang, merasa gembira. Karena dia paham, dia ngaji, dia paham bahwa dalam agama itu ada fima ahabba, ada yang menyenangkan, ada yang membencikan, ada yang buat semangat, ada yang buat gak semangat, ada athrotin alaika, pilih kasih. Walaupun berangkatnya taruhannya adalah nyawa, karena orang paham dengan pengajiannya itu, paham dengan keilmuannya itu, semangat itu. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian, keadaan ringan maupun keadaan berat. Orang kalau paham, bagi orang-orang munafik itu, mereka mengatakan bahwa orang-orang iman itu mereka tertipu oleh agamanya. Ghurra alhim dinuhum. Jadi agama itu menipu kepada mereka. Kok mau-maunya
kata orang munafik. Mereka berangkat perang, taruhannya adalah nyawa. Bagi yang paham, dia berangkat perang itu, wah, bayangannya adalah sorga. Kalau toh nanti mereka tetap selamat, nggak mati, bisa pulang mendapatkan jarahan. Itu termasuk ahadul husnayain. Salah satu dari dua kebaikan. Kalau mati syahid, kalau menang dapat jarahan. Ini bagi orang yang beriman. Yastabsyirun. Mereka bersenang-senang dengan ayat Al-Quran diturunkan itu. Karena apa? Menjadi pondasi bagi dia untuk menjalani kehidupan ini. Orang kalau nggak punya kefahaman agama, saudara, hidupnya itu limbung, nggak punya keseimbangan. Di Jepang itu, dalam setahun, 20.000 orang mati bunuh diri. Mati sia-sia. Karena apa? Mereka tidak punya keseimbangan. Ketika keadaan semua mudah, mereka menikmati. Tapi ketika keadaan sulit, tidak ada tempat untuk mengadu. Jalan pintas dengan cara bunuh diri. Tapi kalau punya kefahaman yang kuat, dia banyak ada Quran turunkan, dia pahami, dia yakini, berbuahkan kefahaman ini. Yakin, kalau toh keadaan berat, itu ujian dari Allah. Bisa jadi tertulis di qadarnya sana itu, dia dapat tingkatan derajat yang tinggi. Sementara amal dia belum mencapai derajat ini. Untuk bisa mencapai derajat yang tinggi ini, Allah kasih dia cobaan, dia bisa sabar, sehingga jalur pintas langsung mencapai derajat yang tinggi itu. Dia yakin dicoba oleh Allah, meyakini bahwa Allah kasih cobaan sekira hamba itu mampu untuk menjalani. Dia yakin wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Bahwa Allah tidak akan menganiaya kepada hambanya. Tetap tegar itu orang iman itu. Dia nggak putus asa. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Allah paling dia bisa mengaji, bisa dipahami, sehingga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, wa ammaladzina, dan adapun orang-orang fi qulubihim, dalam beberapa hati mereka, opo maradun, sakit. Fazadathum, maka menambah opo surat hum, pada mereka orang-orang munafik, rijsan, jember. Kalau orang Jawa bilang jember apa? Maksudnya ragu-ragu. Ila rijsim, pada ragu-ragu mereka. Jember itu ya keji, jember. Wa matu, dan mati mereka. Wahum, dan mereka kafirun, orang-orang yang kafir. Beda dengan orang-orang munafik. Ketika ayat diturunkan, bukannya tambah imannya. Justru mereka tambah ragu-ragunya. Ragu-ragu pada ragu-ragu, di pol ragu-ragunya dia. Dia malah susah, malah gelisah ketika ada ayat diturunkan. Sakitnya tambah parah itu. Karena apa? Terkadang ayat itu justru mengungkap tentang perilaku orang-orang munafik. Orang-orang yang berwajah dua. La haula'i wa la ilaha ula. Orang-orang yang mencari aman untuk pribadinya. Imannya enggak ada, hanya cari aman saja. Ketika amannya itu di orang iman, ada tempat orang iman.
Ketika amannya itu di orang kafir, ada di orang kafir. Itulah kelakuannya orang-orang munafik. Sampai dia itu mati pun dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Jadi banyak hal-hal yang diungkap lewat ayat itu justru membuka aib mereka. Itu yang membuat mereka sakitnya tambah parah itu. Menentangnya malah tambah parah itu. Bagi orang-orang munafik. Awala yarawna, adakah tidak melihat mereka atau tidak mengerti mereka? Annahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik ini, yuftanun, dirusak mereka, fi kulli amin, di dalam tiap-tiap tahun, marrotan sekali, atau marrota ini 2 kali. Apakah mereka itu belum tahu bahwa dalam setahun mereka difitnah, dirusak sekali atau 2 kali? Itu maksudnya yang menyadarkan mereka. Dengan dikasih siksaan itu, menyadarkan mereka untuk bisa taubat dengan taubatan nasuha. Dikasih kemudorotan, dikasih mungkin larang pangan. Kalau sekarang mungkin ya usahanya dilala nggak berhasil. Banyak cobaan-cobaan dia terima. Itu aslinya. Allah mengingatkan kepada dia untuk kembali, untuk sadar. Tapi kenyataannya, tsumala yatubun, kemudian tidak bertobat mereka. Mereka tidak bisa bertobat. Walahum, dan tidak ada hum mereka, yadzakkaruna, mengambil peringatan mereka. Yadzakkaruna, mengambil peringatan mereka. Jadi beberapa pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada mereka dengan banyak cobaan-cobaan itu bukannya menyadarkan mereka. Bukannya mereka mau bertobat dengan taubatan nasuha. Maka tadi dikatakan fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi itu ragu-ragunya tambah parah, sakitnya tambah nemen itu. Jadi bukannya menyadarkan, justru malah buat mereka tambah jauh dari kebenaran, jauh dari keimanan, hatinya tetap ragu-ragu, dan itu pun mereka alami ya, sampai mati. Wa matu wahum kafirun, mati pun dalam keadaan kafir. Wa idza ma unjilat, dan ketika diturunkan apa suratun, surat, nadzara, maka melihat sapa ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian. Ketika surat diturunkan, mereka saling melihat, ngelirik dengan sesama temannya. Di waktu ngaji itu mereka justru malah nggak nyaman itu, malah tolah itu. Dia mengatakan, hal yarakum, adakah melihat pada kalian, sapa min ahadin, seseorang. Dia tengok kanan, tengok kiri, adakah orang yang melihatnya? Tsumman sarafu, kemudian bubar mereka. Ketika dia merasa aman, gak ada yang memperhatikan, langsung brosot
pergi, meninggalkan majelis itu. Jadi di forum pengajian itu bukannya mereka nyaman, justru malah nggak nyaman dia. Karena mungkin banyak ayat-ayat justru mengenai mereka. Tengok kanan, tengok kiri, kalau nggak ada perhatian, smooth, serop, brosot. Dia pergi meninggalkan. Ya, karena apa? Dia nggak bisa untuk menerima nasihat, pengajian-pengajian itu. Akhirnya apa? Sorofa memalingkan. Sopo Allah kulubahum pada beberapa hati mereka. Bianahum sebab sesungguhnya mereka kaum layaf kahuna tidak faham mereka. Jadi ayat yang diturunkan itu bukannya memberi manfaat kepada mereka, justru mereka malah gelisah, malah susah. Dia tengok kanan, tengok kiri, kalau dirasa aman, nggak ada yang perhatikan, langsung dia keluar, dia pergi. Ya akhirnya Allah memalingkan hati mereka, nggak dapat pemahaman agama, tambah jauh itu. Kenapa itu? Karena mereka kaum yang tidak paham. Maka kuncinya itu kefahaman. Di dalam jamaah itu kan selalu ya diajak untuk mengaji dan mengaji itu maksudnya agar kita punya kefahaman yang kuat. Ayat yang Allah turunkan, ketika itu perintah dijalankan, pasti hasilnya baik. Ketika itu larangan, kok dia melaksanakan, mengerjakan itu, pasti akibatnya itu memberatkan. Pasti itu. Nah, itu rambu-rambu untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Makanya kuncinya itu harus faham betul. Memahami isi Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sekarang ini. Kalau dulu kan langsung wahyu turun, Nabi menyampaikan. Nah sekarang kan kita ngaji Quran dan hadis. Itu yang dijamin pasti benarnya. Nabi mengatakan, lantadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Jadi kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada dua perkara, yaitu kitab Allah Al-Quran, sunnah Nabi Al-Hadis. Nah dengan harapan orang-orang jamaah itu dengan mengaji itu imannya tambah meningkat, tambah semangat, termotivasi untuk bisa mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi nanti di surga. Setiap melangkah selalu dipertimbangkan antara manfaat dan mandorotnya. Itu pandangan bagi orang-orang yang faham. Seperti dalam hadis diterangkan, idza aratta an taf'ala amron fatadabbar akibatahu. Fa in kana khairan famdih wa in kana syarron fantahi. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, maka pikirkan akibatnya. Kalau ternyata baik, famdih teruskan. Kalau jelek, maka berhentilah. Nah, itu patokannya dari Quran dan hadis. Jadi sehingga bisa selamat itu nanti. Karena pasti belakang selalu berpikir untuk hal-hal yang baik. Beda dengan orang-orang munafik. Justru ngaji malah jadi beban. Dia merasa berat. Tengok kanan, tengok kiri, aman, pergi. Ya mana bisa dapat kefahaman itu. Akum niscaya sungguh datang pada kalian sapa rasulun utusan min anfusikum dari diri kalian. Jadi telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian.
hima kitabillah wa sunnatin nabi. Jadi kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada dua perkara, yaitu kitab Allah Al-Quran, sunnah Nabi Al-Hadis. Nah, dengan harapan orang-orang jamaah itu dengan mengaji itu imannya tambah meningkat, tambah semangat, termotivasi untuk bisa mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi nanti di surga. Setiap melangkah selalu dipertimbangkan antara manfaat dan mandorotnya. Itu pandangan bagi orang-orang yang faham. Seperti dalam hadis diterangkan, idza aratta an taf'ala amron fatadabbar akibatahu. Fa in kana khairan famdih wa in kana syarran fantahi. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, maka pikirkan akibatnya. Kalau ternyata baik, famdih teruskan. Kalau jelek, maka berhentilah. Nah, itu patokannya dari Quran dan hadis. Jadi sehingga bisa selamat itu nanti. Karena pada belakang selalu berpikir untuk hal-hal yang baik. Beda dengan orang-orang munafik. Justru ngaji malah jadi beban. Dia merasa berat. Tengok kanan, tengok kiri, aman, pergi. Ya mana bisa dapat kefahaman itu. Akum niscaya sungguh datang pada kalian sapa rasulun utusan min anfusikum dari diri kalian. Jadi telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, dari blok kalian. Kalian tahu betul siapa dia. Bahkan dalam ayat lain terangkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal siapa Muhammad seperti mengenal kepada anak-anak mereka. Ya, gimana masa kecilnya Muhammad, gimana pribadinya, gimana akhlaknya, mereka tahu betul. Itu yang Allah pilih sebagai rasulnya. Azizun berat ali atas rasul ma'anitum apa-apa yang payah kalian. Jadi hal-hal yang memberatkan kepada kalian itu juga memberatkan kepada rasul. Dalam arti jika kalian berat, rasul pun juga merasa berat. Harisun alaikum, harisun pingin alaikum atas kalian. Rasul itu pingin agar kalian semua itu menjadi orang-orang yang beriman. Bil mu'minina, pada orang-orang beriman, atau iku klan wong iman, raufun welas, rohimun ya welas. Dalam arti, ya Nabi itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Fa'in tawalu, maka jika berpaling mereka, tidak mau menerima apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad, fakul, maka berkatalah engkau Muhammad, hasbiya, mencukupi padaku Allah Allah. Jadi Allah mencukupi saya, menolong saya, melindungi saya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Ali atas Allah tawakaltu, berserah diri aku. Semua aku serahkan kepada Allah. Wawa dan Allah Rabbul Arsy, Tuhannya Arsy, Al-Azimi, yang agung. Allah Tuhannya Arsy yang agung. Dalam hati diterangkan untuk ayat yang terakhir ini dari Abi Darda, dia berkata, mangqala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marad illa kafaullahu ma'ahammahu. Ini dari Abu Dawud. Di barang siapa di pagi dan di sore hari dia membaca kalimat ini 7 kali, maka Allah akan mencukupi semua yang dia inginkan, semua yang dia cita-citakan. Sering dibaca, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim.
Jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Istirahat dulu. Nanti kita teruskan. Ya, bisa sementara bisa ke jeding-jeding dulu untuk ya mungkin cuci muka. Jangan minum, jangan makan, masih puasa soalnya ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persiapan. Ayo bangun. Yang masih di jeding-jeding, silakan persiapan untuk sesi yang berikutnya. Kita masuki surat Yunus ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak ada yang tahu artinya ini kecuali hanya Allah saja. Tilka ini ayatul kitabi, beberapa ayat kitab al-hakimi yang menghukumi. Jadi ini adalah ayat-ayat kitab yang menghukumi. Al-Quran maksudnya. Di dalamnya itu yang mengandung beberapa hukum. Ada perintah, ada larangan, semua sudah ditulis, sudah ada dalam kitab Al-Quran. Akana adakah ada linasi bagi manusia, iku ajaban, heran, opo an auhaina, bahwa memberi wahyu aku Allah, ila rojulin pada orang laki-laki, minhum dari mereka manusia. Apakah manusia itu merasa heran apabila aku Allah memberi wahyu kepada rojul di antara mereka? Aku milih orang laki-laki di antara mereka. Aku jadikan rasul, aku beri wahyu dia. Yang tugasnya an-angzir, bahwa menakut-nakutilah engkau Muhammad an-nasa pada manusia. Di Muhammad kamu supaya menakut-nakuti kepada manusia. Diterangkan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau beriman. Akan terkena siksa. Bisa jadi dengan diceritakan sejarah orang-orang dulu yang tidak beriman itu bagaimana. Untuk menyadarkan mereka. Kalau mereka kekeh tidak mau beriman, coba apa yang mereka banggakan itu. Kalau di ayat lain terangkan itu, wa ma balahu mi'syara ma atainahum. Orang-orang dulu Allah paring luar biasa. Banyak yang mereka miliki itu. Yang orang kafir Mekah miliki itu tidak mencapai 1/10 yang orang dulu miliki. Itu pun kalau mereka tidak iman hancur semuanya. Disiksa oleh Allah. Apalagi kepada orang-orang kafir Mekah. Apa yang mereka banggakan itu? Basyir dan memberilah kabar gembira engkau Muhammad alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Wahai Muhammad, orang-orang iman berilah mereka kabar gembira bahwa annalahum sesungguhnya bagi mereka apa qadama sidqin, dahulunya kebenaran, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Atau pendahuluan yang benar. Dalam arti, jadi untuk mereka itu mendapatkan pahala amal ibadah yang telah mereka dahulukan di sisi Tuhan mereka. Jadi selama di dunia amal-amal yang baik yang mereka lakukan itu nanti hasilnya untuk mereka nanti di sisi
Tuhan, diberikan oleh Allah. Ini ya sama dengan bandingannya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu intallah. Semua kebaikan yang kamu kerjakan hasilnya kamu jumpai di sisi Allah. Qala berkata sepal kafirun, orang-orang kafir. Inna hadza, sesungguhnya ini rajul la sahirun, nisa tukang sihir, mubinun yang jelas. Orang-orang kafir mengatakan bahwa rajul Muhammad itu adalah tukang sihir. Dijelas tukang sihir itu. Menurut pemahaman mereka. Orang-orang yang menyatakan masuk Islam, mereka tidak mau untuk keluar. Anggapan mereka kena sihir. Itu dialami di zaman Nabi. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, iku Allah, Allah. Allah itu Tuhan kalian. Alladzi dzat khalaqa, telah menciptakan sapa Allah as-samawat, pada beberapa langit, wal ardu, dan pada bumi, fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Jadi Allah Tuhan kalian menciptakan langit dan bumi hanya dalam waktu 6 hari. Loh kok bisa? Allah zat yang maha kuasa. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Ketika Allah menghendaki apa saja, cukup mengatakan kun, fayakun, maka ada. Sesuai apa yang Allah kehendaki. Tsummastawa, kemudian menetap sapa Allah alal arsy, atas aras, di singgah sana. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menetap di atas aras. Yudabiru, meramut sapa Allah al-amra, pada perkara. Allah meramut perkara. Jadi semua itu dipandu oleh Allah. Kapan orang itu jadi orang yang mulia, kapan jadi orang yang rendah, kapan dia mati, kapan tetap hidup, kapan dapat rezeki, semua itu Allah yang memandu, Allah yang mengaturnya. Kita sebagai manusia itu sudah ditentukan jatah rezekinya. Allah nggak akan pernah lupa. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur, untuk memberikan jatah kepada hambanya. Ketika orang itu jatah rezekinya 1 gelas misalnya, ketika diisi 1 timba, yang tertampung cuma 1 gelas. Kalau jatah rezekinya 1 timba, masuk beberapa gelas. Allah yang menentukan itu. Ada orang, dia kontrak kerja ke luar negeri. Dapat uang banyak sekali, entah berapa miliar itu. Ya karena jatahnya itu sedikit. Uang yang banyak itu akhirnya apa? Ditipu orang. Akhirnya habis semuanya. Ya dia dapat ya sesuai dengan jatahnya itu. Kalau jatahnya banyak, umpama nggak keluar negeri pun Allah kasihkan sesuai jatah dia. Nyatanya orang nggak kontrak kerja juga yang kaya banyak. Petani-petani yang kaya, sukses, ada. Dia ada sebagai nelayan, yang kaya juga banyak. Ya, semua udah ada ketentuannya masing-masing itu. Allah udah menentukan jatah rezekinya. Kapan dia harus tetap hidup?
Kapan dia harus mati? Sudah ada ketentuannya. Orang mati itu tidak harus didahului dengan sakit. Kita sekarang bahkan sering mendengar, loh dia itu sehat loh, tahu-tahu kabarnya meninggal. Ya emang saat itu udah meninggal itu. Yang sakit, lama sakitnya gak mati-mati. Nah, udah ada ketentuannya, udah ada jatahnya itu. Allah yang mengaturnya, yudabbirul amro. Ma min syafi'in, tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang menolong illa kecuali mimba di idnihi, dari setelah izinnya Allah. Dari setelah izinnya Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kecuali setelah dapat izin dari Allah. Itu nanti di hari kiamat ya. Walaupun dia itu di dunia itu orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya misalnya, bisa membantu kepada siapa saja ketika di dunia, tapi di sana nggak bisa. Yang bisa menolong itu hanyalah amalnya masing-masing. Allah dengan adil untuk memberikan balasan kepada hambanya. Tidak dikurangi sedikit pun. Semua dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong kecuali setelah dapat izin dari Allah. Nanti dari kiamat. Dzalikum, demikian itu Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka menyembahlah kalian pada Allah. Itu adalah Allah Tuhan kalian. Maka sembahlah Allah itu. Allah lakukan semuanya dengan sendirinya. Afala tadzakarun? Adakah tidak mengambil peringatan kalian? Adakah tidak mengambil peringatan kalian? Mbok yau nyadar, mbok yau ingat gitu loh. Allah itu kuasa dalam segala hal. Manusia itu orang yang lemah. Ketika Allah memberikan siksa kepada dia, maka dia nggak akan bisa menolaknya. Bahkan nanti di hari kiamat itu dijelaskan, kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak ada yang bisa berikan syafaat. Di antara para rasul-rasul, yang pertama bisa ngasih syafaat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, afala tadzakarun? Ya, apakah kalau tidak mengambil peringatan, nanti dengan menjelaskan kekuasaan Allah, pencipta langit dan bumi hanya 6 hari, Allah menetap di arsy itu bukti Allah zat yang maha kuasa, yang wajib untuk disembah, untuk diikuti apa aturan yang Allah tentukan. Ilahi, pada Allah marji'ukum, tempat kembali kalian jami'an kesemuanya. Jadi kalian semuanya itu nanti pasti kembali kepada Allah. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Semua amalan-amalan yang baik maupun yang jelek akan dibalas oleh Allah. Orang-orang kafir, mereka melihat hewan-hewan yang di dunia itu kuat, nanti di hari kiamat akan dibalas oleh hewan-hewan yang lemah yang pernah disakitinya. Setelah itu, semua dijadikan tanah. Orang kafir bilang, ya laitani kuntu turoba. Aku berharap jadi tanah. Ya tidak bisa. Kalau manusia itu punya kewajiban, harus melaksanakan aturan yang ada. Kalau bisa, nanti jaminannya surga. Kalau nggak bisa, ancamannya adalah neraka. Semua akan dibalas. Wa'dallah, janji Allah, hakon dengan hak.
Pasti itu. Janji Allah yang hak. Pasti akan terjadi kiamat datang untuk mempertanggungjawabkan semua amal manusia. Akan dibalas sesuai yang mereka lakukan. Innahu sesungguhnya Allah ya beda'u memulai sapa Allah al-khalqa pada kejadian. Al-khalqa pada kejadian. Tsumma kemudian yu'iduhu mengembalikan sapa Allah hu pada khalqa. Jadi Allah itu yang memulai ciptaannya, lalu Allah akan mengembalikannya. Bagi Allah itu hal yang mudah. Manusia itu ya Allah yang menciptakan dan nanti mereka akan kembali kepada Allah. Orang kafir tidak percaya. Mana buktinya orang mati bisa hidup lagi? Mereka bilang asatirul awalin. Itu dosanya orang-orang yang awal dari dulu dibilang orang mati bisa hidup lagi. Buktinya mana? Tidak satu pun dari bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya bisa hidup kembali. Bohong itu. Itu pemahaman mereka. Tapi bagi orang iman yakin bahwa nanti di akhir zaman, dari kiamat, semua akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama di dunia. Lihat jizya akan membalas sapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Wa amilu dan beramal mereka as-solihati pada beberapa yang baik. Membalas bil qisti dengan adil. Dengan adil Allah itu membalas pada orang-orang iman dan yang beramal soleh. Dia iman, dia meyakini bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa semua akan kembali kepada Allah, lalu dia berusaha untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya ketika menghadap kepada Allah, dia sudah ada persiapan. Makanya kalau di hati saya itu dijelaskan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan nanti setelah mati. Itu orang-orang yang beriman. Karena apa? Semua yang orang-orang lakukan itu oleh Allah akan dibalas dengan adil. Sebaliknya, waladina dan orang-orang kafaru yang kafir mereka, lahum bagi mereka syarabun minuman, min hamimin dari air panas, wa adzabun dan siksaan, alimun yang menyakitkan. Bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka, yakfuruna kufur mereka. Diulang. Ilaihi pada Allah, marji hukum tempat kembali kalian. Cepetan ya. Jadi kepada Allah lah tempat kembali kalian. Pasti semua kembali menghadap kepada Allah. Wa'dallahi haqqo, itu janji Allah yang hak pasti akan terjadi. Inau sesungguhnya Allah yang bertahu memulai sapa Allah khalqa pada kejadian.
Apa saja Allah yang memulai. Tsumma kemudian itu akan mengembalikan sapa Allah pada khalqa. Akan dikembalikan. Sak pirawene. Allah yang enggak ada dibuat ada. Apalagi sudah ada tinggal menghidupkan lagi. Bagi Allah sangat mudah sekali itu. Liyajzia akan membalas sapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Kenapa mereka dikembalikan? Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan. Wa amilu beramal mereka as-solihati pada beberapa yang baik. Bil qisti dengan adil. Jadi orang-orang iman beramal soleh, Allah akan membalasnya dengan adil. Tidak dikurangi sedikit pun. Dan bahkan akan dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali semisalnya. Sebaliknya, waladzir dan orang-orang kafir yang kafir mereka. Orang-orang kafir yang tidak percaya, yang tidak iman. Untuk mereka adalah minuman dari air panas. Air yang sangat panas. Bahkan dalam cerita itu, Abu Thalib itu dapat siksa yang paling ringan. Di neraka hanya sebatas mata kaki. Tapi otaknya itu yagli dimaguhu. Otaknya mendidih. Saking panasnya. Api dunia hanya 1/70 api neraka. Itu pun orang tidak kuat. Dijelaskan, fa'ina ajsamakum ala nari la taqwa. Jasadmu itu tidak akan kuat untuk menahan panasnya api neraka. Walaupun latihan dulu. Di dunia dia latihan, cari orang yang sedang bakar batu merah itu, ada lubang untuk kayunya itu dia masuk, keluar lagi terus begitu. Ditanya ngapain kamu? Latihan. Nanti kalau udah ke neraka kan udah kebal saya. Oh enggak bisa. Enggak bisa itu. Jadi minuman dari air panas, sangat panas. Ketika didekatkan itu langsung kulit wajah ini terkelupas. Ketika diminumkan, isi perutnya itu hancur semuanya. Saking panasnya. Wa adzabun dan siksaan alimun yang menyakitkan. Jadi untuk mereka siksaan yang menyakitkan, udah gak ada bandingannya. Berat sekali. Untuk bisa tahu lebih dalam ya, kita buka himpunan sifatul jannah wan nar itu. Gimana keadaan neraka itu. Bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka, yakfurun kufur mereka. Jadi mereka dapat air minum yang sangat panas. Siksaan menyakitkan itu sebab kekufuran mereka. Tidak mau beriman. Yaitu balasan paling cocok. Terkena siksa di dalam neraka. Huwa Allah al-adzat. Ja'ala menjadikan sapa Allah asyamsa pada matahari. Diyaan dengan menerangi. Allah menjadikan matahari untuk menerangi. Di dunia itu kadang ruangannya nggak begitu besar. Tapi penerangannya banyak sekali. Allah menerangi jagat raya ini cukup dengan satu matahari. Terang semuanya. Ini bukti kekuasaan Allah. Wal qamaru pada bulan. Allah menjadikan bulan nuron dengan bercahaya. Allah jadikan bulan bercahaya. Itu di malam hari. Kalau matahari di siang hari. Kalau bulan di malam hari.
Wa qaddarahu dan mengira-ngira sapa Allah hu pada bulan manazila pada beberapa tempat. Maksudnya udah ada relnya, ada tempatnya. Li ta'lamu agar mengetahui kalian adada sinin pada hitungannya tahun wal hisaban pada hisapan. Tahun dan hisapan. Jadi Allah itu zat yang menjadikan langit untuk menerangi jagat raya. Allah itu juga membuat bulan dengan bercahaya, ini di malam hari. Allah juga mengira-ngira pada tempatnya, udah ada relnya. Yang tujuannya diciptakannya ada matahari, ada bulan itu agar kalian tahu hitungannya tahun dan hisapan. Ngerti itu. Ini tanggal berapa. Nah, setiap menjelang Ramadan itu biasanya ada sidang isbat. Jadi pakai teropong itu untuk melihat bulan itu apakah udah masuk bulan Ramadan atau belum, pakai alat itu. Wow. Ada yang canggih, yang kemampuan untuk melihat itu sangat jauh sekali. Nah, dengan itu orang bisa melihat, tanggal sekian. Nah, ya karena ada bulan itu. Ma khalaqa tidak menjadikan sapa Allah